Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan kesempatan untuk beramal di bulan yang suci ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam kita menjalankan segala amal ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk bisa memberikan sedikit materi yang insya Allah akan menjadi nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu semua terkait dengan apa saja sebenarnya hal-hal yang merusak keikhlasan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Ria ini salah satu poin yang merusak keikhlasan. Ria ini adalah menyekutukan Allah dalam niat. Misalnya seperti kita sholat khusyuk agar dipuji atau bersedekah agar disebut dermawan. Ini yang perlu kita perhatikan agar tidak merusak ikhlas dalam perbuatan-perbuatan yang kita amalkan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesuatu yang aku takutkan untuk menimpa kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Nah, dalam poin kedua ada sum'ah. Sum'ah ini adalah ingin dikenal atau tak kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha azan. Wallahu ghaniyyun 'alim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Dari sini kita belajar bahwa menceritakan amal saleh di media sosial untuk mendapatkan likes dan pujian itu sebenarnya tidak disarankan. Tapi apabila kita memiliki niat untuk setidaknya untuk mengajak orang lain juga, insya Allah itu akan menjadi berkah. Dan menyebut-nyebut sedekah agar dianggap sebagai orang baik itu pun juga menjadi satu hal yang dikatakan sebagai sum'ah atau ingin dikenal dan terkenal yang dapat merusak keikhlasan kita. Yang ketiga ialah ujub atau bangga diri. Ujub itu sendiri diartikan sebagai merasa diri hebat karena amal yang dilakukan lalu merendahkan orang lain. Ada sebuah kisah Allah alami soal ini terkait dengan seorang ahli ibadah. Dia pernah berkata, aku tidak akan masuk neraka karena ibadahku. Sesungguhnya aku adalah orang yang rajin beribadah. Maka Allah memerintahkan amalnya untuk dihitung dengan niatnya, dan ternyata iya. Lalu ia pun diazab. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Quran surat An-Najm juga Allah telah berfirman bahwa janganlah kalian merasa suci karena dialah Allah, Dia yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Yang terakhir, yakni terkait dengan kita seringkali lupa untuk meneruskan niat kita dalam beramal soleh. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang seringkali kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, kita di sini itu mendapatkan sebuah masalah umum yang
harus segera semoga setelah Ramadan ini telah kita perbaiki. Tidak memperbaharui niat saat memulai amal. Contohnya, puasa Ramadan hanya karena ikut tradisi. Ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami, kita perlu renungi bahwa puasa ini tidak serta-merta hanya karena sebuah tradisi, tapi ada hal-hal lain yang di dalamnya yang sebenarnya sudah seringkali disampaikan kepada kita dalam tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Mungkin itu 4 poin utamanya. Kita di sini saya ingin sampaikan sedikit nasihat terkait dengan solusi untuk kita menjaga keikhlasan. Yang pertama ialah perlahan kita coba untuk merahasiakan amal kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang sedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu, bahwa dalam satu anggota tubuh saja tangan kiri itu sampai perlu diumpatkan supaya tidak terlihat ria oleh tangan kirinya. Yang kedua ialah perbanyak doa. Nah, ada doa yang cukup familiar mungkin ya buat di kalangan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedang aku tahu, dan ampunilah aku atas apa yang aku tidak ketahui. Yang terakhir ialah evaluasi hati, karena sesungguhnya segala amal ibadah kita, segala amal kita, keikhlasan kita itu bergantung pada hati kita juga. Kita harus perlu untuk merenungkan, kita tanya kepada diri kita sendiri, jika tidak ada yang melihat, apakah saya masih akan terus melakukan ini? Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita sampaikan juga kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jadikanlah semua amal ibadah kami ikhlas karenamu dan jauhkanlah kami dari riya, sum'ah dan ujub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.